Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri bahwa saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Selanjutnya pendidikan saya untuk S1 itu di Universitas Islam Lamongan mulai tahun 2005 sampai 2009. S2 saya di Surabaya yaitu STTS, di mana sekarang menjadi Institut Sains Terapan Surabaya tahun 2011 sampai 2013. Kemudian saat ini saya menempuh S3 di ITS mulai tahun 2019 sampai sekarang. Untuk publikasi saya bisa dicek di Google Scholar. Kemudian saya pernah mengupload 2 aplikasi di Play Store, akan tetapi yang satunya sudah dihapus. Terus yang satu yang masih ada yaitu tentang status gizi balita. Ini ya, status gizi balita. Terus beberapa code saya atau coding program-program saya ada di GitHub. Silakan dicek di Nurnaf dengan nama Nurnaf. Dan beberapa buku yang sudah saya publikasikan yaitu terkait buku ajar komputasi cerdas atau komputer cerdas atau berhubungan dengan kecerdasan buatan. Kemudian buku ajar terkait pengolahan citra, yaitu citra binarisasi dan enhancement, dan buku yang terakhir kemarin tahun 2021 yaitu clustering penghasilan penduduk terhadap COVID-19. Nah, saya akan membahas terkait keterkaitan antara kecerdasan buatan dan keilmuan lainnya. Ya, kecerdasan buatan itu ada mata kuliahnya di program studi Teknik Informatika di semester kadang berubah ya, kadang di semester 5, kadang di semester 6, atau kadang di semester 4, kadang di semester 5, sesuai perubahan kurikulumnya. Selanjutnya ada juga mata kuliah data mining. Kalau kuliah data mining di Teknik Informatika juga ada, itu di semester 6, kadang juga ada di semester 7. Nah, itu ada perubahan. Terus berikutnya keterkaitan ya. Kalau dulu itu ada di prodi Teknik Informatika sekitar tahun 2000, masih awal sekali 2011-an mungkin. Itu ada mata kuliah sistem paket 2011 atau 2009 atau 2010 seperti itu seingat saya. Itu ada mata kuliah sistem paket. Akan tapi sistem paket dilebur sekarang menjadi AI di mata kuliah saya. Nah, kalau di kami memang Teknik Informatika ada ya database. Jadi memang ada mata kuliah database. Sehingga kalau kita belajar kecerdasan buatan, hal-hal yang harus kita pahami yaitu terkait pertama statistik. Di Teknik Informatika itu juga ada mata kuliah statistik. Mata kuliah statistik ini diampu di semester 3. Kalau tidak ada perubahan, seingat saya semester 3 atau semester 2. Nah, apa kok saling terkait? Karena pada saat kita mempelajari kecerdasan buatan atau disebut dengan AI, itu ada kaitannya dengan soft computing ya. Soft computing itu adalah metode atau kumpulan teknik-teknik komputasi yang ada di dalam ilmu komputer. Untuk apa? Teknik itu untuk melakukan mempelajari pola, untuk menganalisa, untuk mengeksplorasi dan memodelkan. Nah, ini salah satu contoh soft computing ya. Apa itu? ANN itu artificial neural network. Jadi yang sering disebut dengan jaringan saraf tiruan ya, jaringan saraf tiruan. Kemudian di video saya itu juga pernah saya bahas di playlist sendiri yaitu terkait neural network. Itu bisa dicek apa saja algoritma yang ada di dalam neural network atau jaringan saraf tiruan. Kemudian di video saya itu juga ada terkait playlist logika fuzzy. Nah, keterkaitan ini itu tidak bisa saling saling terpisah. Jadi saat kita mau memanfaatkan kecerdasan buatan, jadi kecerdasan buatan itu membuat sistem agar bisa menyelesaikan masalah tertentu di mana digunakan untuk membantu ya, bukan untuk menggantikan, tapi untuk membantu, memberikan efisiensi seperti itu. Nah, kecerdasan buatan ini suatu sistem yang
dia harusnya ada proses untuk mengeksplorasi dulu, ada proses untuk mengenali pola dulu atau mempelajari pola dulu, sehingga pola tersebut akan dimodelkan. Nah, model tersebut barulah diterapkan di dalam komputernya. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Nah, sedangkan data mining, saat kita mau mengeksplorasi pola, saat kita mau mengenali pola, maka kita pastinya juga harus mengambil database, mengambil data, terus datanya itu diproses mulai dari gimana menghilangkan noise data-data tersebut, atau bagaimana menggunakan data tersebut agar bisa sesuai dengan tekniknya atau istilahnya soft computingnya. Terus statistik ini itu dasar yang dimana saat kita menggunakan, misalkan mau mengeksplorasi data secara deskriptifnya, maka tidak akan lepas dari berapa nilai rata-ratanya, berapakah nilai medianya, berapakah nilai variannya, berapakah nilai standar deviasinya, itu secara statistik. Nah, itu saling keterkaitan. Jadi data mining itu bagaimana mengolah datanya, mengeksplorasi datanya atau database-nya. Terus di situ juga pastinya ada suatu metode, ada suatu algoritma. Terus saat kita sudah mengeksplorasi data, mengenali polanya atau menganalisa datanya, butuh divisualisasikan, butuh ditampilkan secara konkret mungkin dalam bentuk grafik, mungkin dalam bentuk tabel, lebih tepatnya seringnya itu dalam bentuk grafik yang mudah dibaca, atau bisa juga dalam bentuk map, bisa seperti itu. Nah, kecerdasan buatan itu pastinya sekarang tumbuh dengan istilah baru, ada istilah ML, ada istilah DL. Nah, ML dan DL itu pemahaman saya adalah suatu tool atau suatu framework yang di situ sudah menyediakan algoritmanya, jadi kita tinggal menggunakan seperti itu. Contoh-contoh metode atau algoritma dari machine learning atau deep learning, contoh ya, kalau deep learning itu mulai dari CNN, kemudian RNN, kemudian apalagi ya selain RNN, ada lagi istilah YOLO, ada lagi istilah VGGNet, ada lagi istilah, itu semuanya adalah algoritma yang dimana kita mengusungnya atau mengembangkannya berasal dari ANN atau jaringan saraf nirwan. Nah, sedangkan algoritma machine learning, contoh mungkin terkait probabilitas, mungkin terkait algoritma genetika atau logika fuzzi dan seterusnya. Ada juga naive Bayes. Naive Bayes itu lebih tepatnya ke arah probabilitas ya. Kemudian ada decision tree. Nah, itu semua adalah algoritma yang dimana sudah include di dalam tool atau framework. Nah, kalau sistem pakar awal-awal pertama kali mempelajari sistem pakar, saya menggunakan bukunya buku Srini. Jadi saya saat mempelajari semuanya ini, saya tidak asal belajar, tapi ada patokannya. Yaitu patokannya, kalau yang logika fuzzi, saya memang mengambil dari bukunya Ibu Sri Kusuma Dewi, saya punya bukunya warna hijau ini. Terus kalau yang sistem pakar, saya tampilkan. Sistem pakar itu buku Srini. Nah, bukunya seperti ini. Saya punyanya ini, sama satunya ini. Nah, kalau sistem pakar memang berbasis rule ya, knowledge base-nya yaitu berbasis rule. Jadi modelnya rule itu seperti apa? Contoh rule itu seperti ini. If, jika A and B then Y, misal. Ini rule. Jadi berbasis rule. Jadi sistem pakar itu lebih seringnya berbasis rule. Apakah bisa misalkan kita mau membuat sistem pakar tapi tidak berbasis rule? Bisa juga, bisa menerapkan algoritma soft computing yang sempat saya sebutkan tadi. Selain algoritma ini ada apa? Algoritma apa lagi? Saya
tuliskan di sini, mulai dari algoritma decision tree, mulai dari ID3, chart, C4.5, atau mungkin algoritma naik bias. Itu beberapa algoritma yang pernah saya coba untuk membuat sistem pakar. Ada juga algoritma genetika, pernah menerapkan ini. Bisa dicek di publikasi saya atau di video channel saya. Itu terkait konsep dasar keterkaitan antara kecerdasan buatan dengan keilmuan lainnya. Disiplin ilmu lainnya itu apa aja? Biasanya database. Jadi kalau kita belajar kecerdasan buatan, data mining, pondasinya harus kita pahami terkait database. Database itu belajar mulai dari query ya. Query-nya itu apa aja? Mulai dari query definisi, yaitu create, ya, membuat database, membuat tabelnya. Kita melakukan normalisasi tabel, itu sangat penting. Kemudian mulai dari query select atau query yang berhubungan dengan menampilkan. Nah, kalau kita berhubungan dengan menampilkan, itu banyak sekali, ada kondisi where seperti ini, kondisi order, kondisi having, dan sebagainya. Itu terkait database. Di video saya di channel Nur Nafiah juga sudah ada playlist terkait database. Mungkin bisa dikunjungi dan dipelajari. Itu konsep dasar yang saya terangkan. Jadi kalau kita belajar kecerdasan buatan, hal-hal yang saling keterkaitan ini, mulai dari data mining, visualisasi, statistik, database. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya belajarnya tidak asal dari website yang tidak resmi atau blogspot, tapi saya mengambil dari buku yang benar-benar sudah diterbitkan sama pengarang yang tidak asal, pengarangnya sangat kompeten, buku Srimi, Bu Sri Kusuma Dewi. Satunya lagi saya belajar kecerdasan buatan ini dari buku Bapak Sutoyo ini ya, bukunya. Saya juga ada bukunya. Kecerdasan buatan. Nah, bukunya warnanya ini. Kalau yang ini memang saya fotokopian bukunya, saya punyanya fotokopian karena dulu masih belum punya keuangan yang banyak ya, sehingga saya beli buku yang belum bisa, sehingga saya bukunya harganya sekitar 125 atau berapa gitu. Nah, akhirnya saya fotokopi. Nah, terus selanjutnya akhir-akhir ini karena saya sudah sertifikasi, saya beli. Jadi ada beberapa buku yang kadang saya butuh untuk belajar lebih mudah karena butuh dalam bentuk bahasa Indonesia. Akhirnya saya menggunakan uang yang hasil sertifikasi itu untuk beli buku. Itu tujuan saya untuk mengembangkan keilmuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.